Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kita masih dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya dan saya yakin saudara juga percaya
bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dia tetap baik, dia tetap setia. Sekalipun kita terkadang tidak setia, namun dia Yesus yang setia. Amin. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau menuntun setiap langkah kami ke tempat ini Bapa. Syukur bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang belum tiba, berkati mereka Tuhan sampai ke tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang melawat ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai akhir kami pulang dari tempat ini. Kuasa Tuhan menjadi bagian dalam setiap kami. Engkau yang selalu ada Tuhan menuntun hidup kami. Pagi hari ini kami bersatu hati. Kami meminta kuasa-Mu Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami. Melawat setiap kami, membebaskan kami, memulihkan kami. Oh, Engkau Allah yang luar biasa, terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkuasalah Engkau di tengah-tengah kami setiap pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersama-sama Tuhan, menyembah, memuji Engkau. Tujuan kami satu, untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Segala kuasa yang tidak senang atas setiap kami, apapun, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita melingkupi setiap kami. Tuhan terima kasih Engkau baik, Engkau memampukan kami Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah Israel yang selalu hidup di dalam kehidupan kami, yang berkuasa atas hidup kami, yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terus kita bawa syukur kita bagi Dia. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sama-sama satukan hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu Bapa, pujimu, pujimu Tuhan menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan keagungan bagi Dia, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau selalu menyembahmu. Tuhan tolong kami, Kau yang muda Bapa, selalu di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Kau mampu Tuhan membuat kami terus memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku mau menyembahmu. Yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kami Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama kami mau memuji, kami mau menyembah Kau dengan segenap hati kami. Kami berikan kemuliaan keagungan, kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang setia. Setia, Kau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Setiap musim boleh berlalu dalam hidup kami, namun Tuhan tetap setia. Terima kasih Bapa.
Pujilah Tuhan dari jiwaku, Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan dari jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Kami bersama memuji Engkau Tuhan. Yang setia. Perisai kami, kami mau membawa yang terbaik bagimu Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan. Inilah korban syukur kami bagimu Tuhan. Dengan segenap hati. Inilah kerinduan kami Bapa. Sepanjang hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Tolong kami Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa yang terbaik selamanya, ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanmu memuliakanmu sepanjang hidupku. Lebih lagi kita katakan, terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik selamanya, selamanya, ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahan kami, ini persembahanku sebagai korban syukurku. Sepanjang hidup, lebih lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan ini kerinduan kami Tuhan. Ini bersyukur. Kerinduan
puji Tuhan. Sepanjang hidup kami Bapa, sepanjang hidupku, serukan Dia Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia baik bagi setiap kita. Amin. Yes. Coba tos kiri kanannya, katakan, Engkau luar biasa hari ini. Yang pulang kampung sudah kembali, coba lihat ada senyum enggak? Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Ayo tos yang banyak. 5 orang. Kita mau memberi yang terbaik, amin. Terpujilah nama Tuhan di atas puji-pujian kita. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Pujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Yes Lord, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, semuanya bersorak. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Jaya atas dunia. Ayo lebih lagi, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang kencang untuk Tuhan Yesus. Masih mau memuji Tuhan, amin. Haleluya, Dia dasar dari kehidupan kita, amin. Yes, Lord. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus dasar kita. Haleluya.
Firman Tuhan, firman menerangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan tuh kekuatan hadapi segala tantangan. Mari jemaat Tuhan. Amin. Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku. Ayo kasih Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat hari Kamis tanggal 7 Maret pukul 7.30 sore, mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir untuk berdoa bersama-sama. Ibadah tin akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja, dan ibadah kids juga ibadah umum dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Sehabis pulang ibadah hari ini bagi peserta kelas KAM yang sudah mendaftar dapat mengikuti pelajaran sesi kelima di ruang ibadah.
Kelas Lead pelajaran keempat akan dilaksanakan tanggal 15 April pukul 7 sore bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu seluruh peserta dapat hadir dan mengikuti kelas ini dengan setia. Doa puasa dimulai tanggal 19 April pukul 10 malam sampai dengan tanggal 20 April pukul 6 sore, dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 sore. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama setiap pokok-pokok doa kita di tempat ini. Mari kita satukan hati untuk membawa setiap doa-doa ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Ajar senantiasa kami Bapa, tuntun kami senantiasa untuk mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala penyertaan-Mu, apapun itu Tuhan, yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan. Kalau boleh hari ini kami berkumpul di tempat ini, Kau masih beri kesempatan. Sungguh kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini datang ke hadapan-Mu pagi hari ini, membawa pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus, biar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesehatan yang boleh ada pada kami sampai saat ini Tuhan. Tapi begitu juga Bapa, kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Apapun itu Tuhan yang mereka butuhkan, obat-obatan, pelayanan dokter, apapun itu Tuhan, Engkau yang sediakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah gagal Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya saudara-saudara kami ini memperoleh kesembuhan Tuhan. Begitu juga yang dalam proses penyembuhan dengan sempurna Tuhan, Pak Cece, Pak Haryanto. Kau sertai mereka, Engkau pulihkan mereka dengan sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, pagi hari ini kami bawa pergumulan pokok-pokok doa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya Bapa, bagi yang merindukan keturunan Tuhan, tak jemu-jemunya kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau lah yang sanggup Tuhan, Engkau lah yang sanggup Bapa. Biarlah Bapa, pasangan-pasangan Bapa di tempat ini Tuhan, boleh menerima janji-Mu seperti janji-Mu kepada Sarah Tuhan, kepada Abraham Tuhan, digenapi Tuhan di dalam nama Yesus. Begitu juga Bapa, kami bawa Tuhan pergumulan Tuhan untuk yang merindukan pasangan hidup Tuhan. Engkau yang menyediakan Tuhan pasangan yang sepadan dengan mereka Tuhan. Biar boleh pasangan ini Bapa boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi pasangan yang mencari Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan pergumulan setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan akan biaya-biaya Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan, Engkau yang penuhi Tuhan. Kami sebagai manusia Tuhan terkadang tidak sanggup atau mungkin merasa meragukan Tuhan. Tapi kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, pergumulan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup menyediakan apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari yang kecil sampai yang udah kuliah Tuhan. Mereka, kami sebagai orang tua tidak sanggup Tuhan 24 jam untuk menjaga mereka Tuhan. Tapi Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau yang sertai mereka, Engkau yang menyertai mereka setiap langkah mereka, Engkau sertai pendidikan mereka, Engkau sertai pergaulan mereka Tuhan. Engkau yang jaga, Engkau yang proteksi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hebat, Allah kami yang hebat. Terima kasih. Begitu juga Bapa, kami bawa bangsa negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kembali lagi Tuhan, Engkau yang jaga Tuhan, Engkau yang proteksi negara kami ini Tuhan. Biarlah Bapa, keamanan, ketertiban tetap boleh menjadi milik bangsa ini Tuhan. Apapun itu Tuhan yang bukan daripada-Mu, roh-roh perpecahan apapun itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak, kalau boleh akhir ibadah ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah Bapak, berkat-berkat-Mu ini yang kami kembalikan boleh menjadi kemuliaan-Mu, boleh menjadi alat untuk menyenangkan Engkau, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembali lagi semuanya Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk berserah kepada-Mu dan bersyukur senantiasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yes, Lord. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal menghibur aku.
Janjimu, janjimu, yang amin bagi setiap kami Tuhan. Janjimu menghiburkan, janjimu menguatkan, janjimu menakutkan setiap kami. Haleluya. Saya serahkan pada takkan pernah kau ingkari, ku percaya kau tak pernah gagal. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Janjimu Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan perjanjikan, itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi iman percaya kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Buat segala apa yang Tuhan sudah nyatakan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa belajar untuk menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Menjadi umat yang taat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami senantiasa bertumbuh
pengenalan Tuhan akan di dalam kehidupan kami semakin hari semakin ditambahkan. Saatnya kami mau dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat urapan Tuhan turun atas setiap kami. Firman Tuhan itu yang akan meneguhkan kami, menegur dan menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita yang besar kepada surga. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Saya sungguh percaya bahwa cinta kasih Tuhan yang luar biasa akan terus ada buat saudara dan saya. Amin. Ya. Satu bukti cinta kasihnya yang luar biasa itu adalah kita boleh ada sampai saat ini. Ya, dalam segala keadaan kita mungkin banyak pergumulan atau apapun yang kita jalani ketika kita mengiring Yesus. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan buat saudara dan saya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Ya, gimana liburannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, capek mungkin ya liburan ya. Ya, tapi dalam 40 menit ke depan ya, saya berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, bulan ini kita diberi tema Brick by Brick. Ya, satu demi satu. Apanya yang satu demi satu? Ya. Kalau kita membangun sebuah tembok, ya, tembok rumah, kita akan mulai dengan menyusun batu batanya satu persatu, ya, dari bawah ke samping, kemudian ditambahkan satu di atasnya, ditambahkan satu ke atasnya, satu demi satu dipasangkan, ya, sehingga menjadilah sebuah tembok yang kokoh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kira-kira seperti itulah saya dapat menggambarkan brick by brick itu, satu demi satu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari kisah yang luar biasa, ya, dalam kitab Yosua pasalnya yang keempat. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk membangun sebuah tanda peringatan akan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel untuk mereka dapat menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Ya. Peristiwa itu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sama halnya juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami yang namanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melupakannya begitu saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan menolong setiap kita yang ada di tempat ini. Bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Dan itu kita tidak bisa lupakan begitu saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan memerintahkan kepada Yosua
untuk membangun sebuah tanda peringatan dengan mengambil batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan. Setelah mereka semua menyeberang sungai Yordan, bangsa Israel, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengambil batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan. Ya. Tujuan peringatan, tanda peringatan ini dibuat adalah suatu ketika nanti generasi selanjutnya, anak-anak mereka mempertanyakan, apakah artinya batu-batu ini bagi kami? Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Saya bacakan satu firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesua 4 ayat yang ke-7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel akan selalu menjadi sesuatu yang diingat oleh generasi berikutnya, termasuk saudara dan saya yang pada hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai tanda peringatan kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, carry on, lanjutkan. Ya. Saya hari ini dikasih tema, subtema yaitu carry on, lanjutkan. Ya, lanjutkanlah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, ya, untuk membangun sebuah batu peringatan juga harus kita lakukan pada saat ini. Kita mungkin tidak harus mengambil batu dari sungai dan kemudian menyusunnya sebagai tanda peringatan. Ya, tapi kita dapat membangun sebuah tanda agar anak-anak kita, cucu kita, cicit mungkin, dan generasi-generasi selanjutnya dapat mewarisi warisan ilahi dari generasi yang ada pada saat ini, yaitu saudara dan saya. Ya. Setiap generasi pasti ada orangnya, tetapi tidak semua orang mau berdiri bagi generasi. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kita mau berdiri, untuk kita ambil tanggung jawab, ya, untuk kita mempersiapkan diri kita ambil tanggung jawab, ya, untuk kita dapat mewariskan warisan ilahi kepada generasi kita selanjutnya. Mohon maaf nih, kenapa hidung saya jadi. Saya bacakan saja ya, Yosua 4 yang lengkap ya, sehingga saya berharap juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga dapat membacanya di rumah ya, sehingga kita paham betul apa yang terjadi pada saat itu. Ya, dalam Yosua 4, saya bacakan saja ayat yang pertama. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Ya. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan,
dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Ya, Tuhan suruh lewat Yosua, ya, supaya masing-masing daripada 12 suku yang ada di bangsa Israel, ya, mengirimkan seorang perwakilan daripada mereka untuk mereka ambil bagian pekerjaan yang diperintahkan Tuhan lewat Yosua untuk mengambil batu yang ada di tengah sungai Yordan, ya. Kemudian kemudian angkatlah masing-masing sebuah batu di atas bahumu menurut bilangan suku Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-8, maka orang Israel itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang, ya. Saya lompat ayat yang ke-13. Kira-kira 40.000 orang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ya. Ini firman Tuhannya, ya. Ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tentang membangun sebuah peringatan, tentang membangun sebuah warisan kepada generasi kita selanjutnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang tua saja yang ada di tempat ini, tapi juga kepada anak-anak muda, remaja, ya, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Karena kalian adalah generasi penerus daripada kekristenan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, I will stand. Ya. Ya. I will stand, aku bersiap. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. I will stand. Aku siap untuk mengambil tanggung jawab. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang dari ke-12 suku bangsa Israel dan ke-12 orang yang menjadi perwakilan ini tidak menolak, ya. Ya. Mereka melakukannya dengan taat. Apa yang Tuhan perintahkan mereka lakukan dengan tanggung jawab. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah tanggung jawab untuk generasi. Kita ada berdiri bagi generasi, bukan untuk lari dari tanggung jawab, ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
Mungkin pada saat ini kita dipercayakan anak-anak ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita ambil tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, untuk kita dapat membangun iman, percaya kepada anak-anak kita. Ambil tanggung jawab itu. Ya. Ambil tanggung jawab itu. Anak-anak muda juga demikian, sebagai orang-orang muda. Ambil bagian dalam tanggung jawab karena kalian juga akan menjadi orang tua. Ya. Setelah seluruh bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk memilih 12 orang untuk membuat batu peringatan. 1 orang dari tiap-tiap suku, semuanya berjumlah 12 orang. Ya. Batu ini akan menjadi peringatan bagi generasi berikutnya supaya mereka ingat akan penyertaan Tuhan, supaya mereka ingat akan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar, ya, menyeberangi Sungai Yordan. Kata bawalah dan letakkanlah, ya, di dalam ayat yang ketiga, Yosua 4 ayat yang ketiga merupakan kata perintah yang diberikan kepada Yosua, dan ajakan itu juga berlaku buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini. Ya. Untuk kita meletakkan sebuah tanda peringatan buat generasi kita. Berdiri artinya mau ambil tanggung jawab itu. Ya. Tidak hanya di gereja, ya, di setiap rumah tangga kita masing-masing kita ambil tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, membimbing mereka, mengarahkan anak-anak kita, sehingga sungguh mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Allah. Mengapa kita harus ambil tanggung jawab ini? Ya. Mengapa kita harus mengambil tanggung jawab ini? Membangun sebuah peringatan sehingga mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Kenapa kita harus ambil tanggung jawab ini? Ya. Karena Tuhan ingin setiap manusia itu, ya, termasuk generasi-generasi kita, termasuk kita dan generasi berikutnya, Tuhan mau setiap manusia mengenalnya. Ya. Tuhan mau setiap generasi-generasi kita selanjutnya adalah generasi yang mengenal Tuhan, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Kita tidak mau generasi-generasi berikutnya menjadi generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan. Sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hal yang sangat serius. Apa yang kita lakukan pada saat ini adalah mengandung suatu kekekalan. Ya. Mengandung satu kekekalan, kita tidak bisa anggap remeh. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, itu mengandung satu kekekalan. Karena mereka akan meneruskannya kepada anak-anak mereka, meneruskan kepada cucu, cicit kita, dan kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai di tengah-tengah nanti mereka menjadi generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan. Ya, Tuhan ingin setiap generasi adalah generasi yang terus mengenal Tuhan. Ya, tidak hanya mengenal, Tuhan ingin agar setiap generasi itu menjadi umat-Nya Allah. Ya. Setiap generasi kita, anak kita adalah orang-orang yang menjadi umat-Nya Allah. Cicit kita menjadi orang-orang yang menjadi umat-Nya Allah, ya. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya.
Allah yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apakah sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya sampai ngos-ngosan gitu ya. Ya. Kita semua pasti tidak mau generasi kita selanjutnya, cucu cicit kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah lagi. Bahaya. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Di beberapa negara maju, ya. Itu sudah terjadi. Ada orang-orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Kalau ditanya, kamu percaya Tuhan atau enggak? Enggak, saya percaya sama diri saya sendiri. Ateis menjadi orang yang ateis. Ya. Percaya sama Tuhan itu tidak hanya soal percaya saja, tapi berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tentang keselamatan. Dan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Berita keselamatan itu tidak bisa sampai terputus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, I will raise up. Ya. Saya akan membangunnya. Ya, I will raise up. Ya. Yosua 4 ayat yang kelima, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu. Ya, bersedia untuk membangunnya. Bersedia untuk membangun sebuah peringatan bagi generasi kita selanjutnya. Letakkanlah fondasi untuk generasi. Kita ada untuk membangun generasi, bukan untuk meruntuhkannya. Ada kata-katanya di situ ya. Ya. Ya, saya diberikan kata-kata demikian ya. Kita ada untuk membangun generasi, bukan untuk meruntuhkannya. Ya. Ayat yang ke-6 tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa batu-batu itu disusun sebagai batu peringatan sekaligus kesempatan untuk menceritakan kepada anak-anak, ya, mereka ketika mereka bertanya tentang batu-batu itu, mereka harus menceritakan tentang Allah Israel yang telah menolong mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, ya, memberitakan tanda-tanda ajaib, memberitakan kuasa Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Lewat pengalaman pribadi inilah kita mau wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang ada di tengah-tengah kita, mereka lahir di tengah-tengah keluarga kita. Mereka lahir dalam keadaan yang kosong, maksud saya secara iman, secara percayaan, ya, harus diajarkan, harus dibangun di dalam kehidupan anak-anak kita. Mereka tidak langsung bertumbuh menjadi orang yang kuat di dalam iman, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, itu tidak terjadi secara otomatis. Tapi tanggung jawab kita meletakkan kepada mereka, ya, iman, percaya kepada Yesus. Waktu retreat kemarin, ya, hari apa kita retreat ya kemarin, hari Rabu ya. Ya, hari Rabu saya sudah bicarakan juga, ya, tentang bagaimana
meletakkan fondasi iman kepada anak-anak kita. Ya. Kita harus kita harus mengalami sendiri terlebih dahulu bagaimana Tuhan menyatakan hal-hal yang baik kepada setiap kita, sehingga kita dapat menceritakan kepada anak-anak kita. Mereka juga nanti menjadi orang yang percaya dan menceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pondasi apa yang kita letakkan atas kehidupan anak-anak kita? Apa yang mau kita ajarkan kepada mereka? Kemana kita akan mengarahkan pandangan mereka? Apakah kita selalu berbicara tentang kesuksesan kepada mereka? Apakah kita akan selalu bercerita tentang karir kepada mereka? Apakah kita akan selalu berbicara tentang kekayaan kepada mereka? Ya, ataukah kita memberikan waktu sebagian tanggung jawab kita untuk kita memberitakan iman percaya kepada mereka, mengajarkan iman percaya kepada mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali. Ya, ini sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, menanamkan mulai dari anak-anak itu, dari bayi, ya, mengajarkan mereka tentang firman Tuhan itu sangat penting sekali. Ya, pembentukan itu terjadi ketika mereka masih bayi. Karena kalau mereka sudah besar tetap bisa, ya, tetap bisa, tapi sedikit sudah terlambat. Pembentukan iman, pertumbuhan iman itu terjadi, ya, secara terus-menerus dari mereka sejak mereka kecil. Bayi, sudah kita mengajarkan mereka tentang keselamatan, tentang bagaimana mempercayai Yesus di atas segala-galanya. Ya, itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sehingga sungguh kita boleh melihat anak-anak kita, cucu kita nanti menjadi orang-orang yang sungguh percaya. Mengajarkan mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mengajarkan mereka pengetahuan tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat yang ke-14, Roma 10 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, ya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana kita dapat melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana anak-anak kita, cucu kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi bagaimana anak-anak dan generasi selanjutnya bisa mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan oleh sebab itulah kita ambil tanggung jawab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mulai saat ini. Ya, keberadaan kita semua yang ada di tempat ini, ya, pada saat ini kita mau ambil tanggung jawab itu. Ya, setiap kita bertanggung jawab atas generasi selanjutnya. Ya. Kita mau belajar, kita mau diperlengkapi tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menyampaikan kepada generasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. I will live, ya. Saya akan menghidupinya. Ayat 10, para imam mengangkat tabut itu, tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yesua
untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam depan bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan juga Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti dikatakan Musa kepada mereka dan selanjutnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadilah teladan untuk generasi. Ya. Tadi yang kedua tadi berbicara tentang apa? Mengajarkan mereka. Yang berikutnya adalah menjadilah teladan untuk generasi. Kita ada untuk berjalan bersama generasi, ya, bukan untuk berjalan sendiri, ya. Makanya oleh sebab itu saya selalu ingatkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita memberikan waktu kita untuk anak-anak kita, ya, untuk generasi kita, ya. Ketaatan mereka melakukan perkataan Tuhan melalui Musa dan Yosua membuat mereka menikmati yang namanya mujizat. Keteladanan iman itu menjadi warisan yang tidak pernah akan terbantahkan. Ya. Generasi bukan hanya butuh pengajaran, tetapi mereka juga butuh melihat, ya, melakukan apa yang kita ajarkan. Semalam saya panjang lebar berdiskusi dengan anak-anak yang pro, ya, anak-anak muda yang pro, ya. Saya minta pendapatnya masing-masing, berdiskusi, ya. Memang menjadi teladan itu sangat-sangat penting di hadapan anak-anak kita, ya. Karena tidak ada gunanya kita berbicara tentang firman tapi tidak melakukannya, ya. Teladanan yang paling baik adalah ketika kita dapat memberikan contoh, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mengajar mereka berdoa kelihatannya sepele. Setiap pagi mungkin, setiap malam, setiap kita ajarkan, setiap melakukan sesuatu itu diawali dengan doa. Membangun satu demi satu, break demi break, termasuk membangun iman itu termasuk mengajarkan mereka bagaimana harus berdoa. Itu bagian daripada membangun tanda peringatan untuk membangun iman mereka, ya. Mengajarkan mereka untuk membaca firman Tuhan, baca. Mungkin mereka tidak langsung mengerti pada saat itu, ya. Tapi mereka sudah mulai membaca firman Tuhan, ya. Mereka sudah membaca firman Tuhan, break demi break, satu demi satu. Keteladanan adalah warisan terbesar yang dapat diingat, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita, terutama anak-anak kita. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan yang terlihat oleh orang lain adalah iman yang tidak terbantahkan, ya. Batu yang kita susun lewat ketaatan kita, lewat hidup kita, dari waktu ke waktu, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau sia-siakan waktu kita yang ada dalam musim ini, ya. Kita ada dalam musim ini bukan satu kebetulan. Kita mau pakai di sepanjang kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk kita membangun sebuah batu peringatan buat generasi kita selanjutnya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, mengajarkan mereka tentang kebenaran, memberikan contoh kepada mereka, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang tercatat dalam buku harian, ya, bahwa seorang yang bernama Jamie Ginting mungkin ya,
pernah di sini melayani ya sebagai tim PW, diceritakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Pernah tercatat di dalam buku harian ada orang-orang tim ya yang dipercayakan untuk membangun gereja ini. Itu akan selalu dikenang ya, diceritakan oleh anak-anak kita. Mungkin generasi kita melupakannya, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan terakhir saya bacakan Ulangan 6 ayat yang keempat sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Biarlah generasi kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kebahagiaan kita yang terbesar adalah bukan karena anak-anak kita menjadi orang-orang yang kaya. Ya. Kebanggaan yang terbesar adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Ya. Karena segala sesuatunya pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupannya. Awalnya adalah menjadi orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari kehidupan kita berdoa saja, berdoa. Mengajar mereka berdoa, jangan dilupakan ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa bersama dengan anak-anak kita, ya. Lakukan itu, mulai dari soal itu. Satu demi satu, brick by brick. Ya. Membangunnya tidak langsung jadi, tapi brick by brick. Satu demi satu, mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Ya. Saya mengundang WL dan juga Singer ya, untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama ya, lewat perjamuan kudus.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau tak terus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama bangkit berdiri. hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan akan satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung yang telah terjadi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan menumpahkan darahnya untuk menebus umat manusia. Perjamuan kudus mengandung makna sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan. Perjamuan kudus menjadi tanda bahwa umat Kristen, umat yang dikasihi, setelah diselamatkan oleh karena kasih Kristus yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, kita dengar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan selalu senantiasa menceritakan tentang kematian Tuhan, tentang kasih-Nya yang begitu besar kepada generasi-generasi kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami makan roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita angkat anggur di tangan kanan kita sebagai lambang darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggur. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih yang begitu besar buat saudara dan saya. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jadi ciptaan yang
oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Oleh kuasa oleh kuasa darah kami menjadi baru Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan, kuatkan setiap kami para orang tua. Apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, agar kami boleh dimampukan oleh Tuhan. Supaya kami boleh berulang-ulang memberitakan itu kepada generasi kami Bapa. Supaya generasi kami boleh hidup di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Tuhan Yesus tolong kami. Kami tahu sebagai orang tua ada banyak hal yang membuat kami Tuhan tidak berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, kami boleh menjadi contoh bagi anak kami Bapa. Bahkan setiap pemuda di tempat ini, biarlah mereka boleh bersyukur dari saat ini boleh mereka menerima firman. Firman itu boleh tumbuh sehingga di saat mereka diberkati dalam keluarga, nanti mereka boleh Tuhan mengingat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kau membuat kami orang tua di tempat ini semakin dan semakin lagi bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Puji nama-Mu Tuhan, kami juga sudah bersama-sama sehidangan dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang membuat kami baru dan terus baru. Apapun yang membuat kami Tuhan lemah, kami tidak mau melihat ke belakang. Kami mau Tuhan hari ini bersama-sama di dalam sehidangan dengan Engkau. Kami dikuatkan Tuhan. Berkati Bapa setiap kami hubungan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Radi yang boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terus berkati pelayanannya Tuhan. Tambah-tambahkan kuasa-Mu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Bahkan di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan juga memampukan dia. Terpuji nama Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf lupa. Saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ada? Wah, semua kita jemaat yang setia, amin. Selamat datang keluarga Winar. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan di akhir ibadah kita. Kotak persembahan ada di sebelah kiri saya Bapak Ibu. Semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Jangan tegang-tegang, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, katakan hu. Lagi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk orang benar, jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita lewat doa-doa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh terbatas dalam segala sesuatunya untuk membangun sebuah tanda peringatan bagi generasi kami bukanlah hal yang mudah. Banyak perkara-perkara yang mencoba untuk menggagalkannya. Oleh sebab itu, pada saat ini kami berdoa, meminta kepada Tuhan, berikan kami kemampuan ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat ya Bapa. Kami sungguh merindukan ya Bapa. Anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh merindukan generasi-generasi kami menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi generasi yang taat kepada Tuhan. Kami terbatas secara manusia ya Bapak. Biarlah lewat gerejamu, lewat kehidupan kami bisa menjadi contoh ya Bapak bagi generasi kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapak. Biarlah kami senantiasa menjadi umat yang teguh di hadapan Tuhan. Kami melihat semakin hari kehidupan dunia ini semakin banyak tantangan. Oleh sebab itu, Tuhan meneguhkan setiap kami ya Bapak. Kuatkan setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa buat Winner yang boleh ada bersama dengan kami pada saat ini ya Bapak. Terima kasih buat hadirannya tengah-tengah kami. Bahkan dia mungkin akan rencana untuk kembali tempat kerjanya mana dia tinggal. Biarlah hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapak. Untuk jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Bapak. Kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya adalah kuasa Allah yang sama, yang sanggup untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamaahan Tuhan terjadi pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Mereka akan mengalami yang namanya kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga. Kita angkat tangan kita, biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang akan memimpin, mengarahkan kita, memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan Amin.